Selamat datang di PPI Belanda Podcast, warna-warni suara anak bangsa. Kali ini balik lagi sama gue Jeremy Owen sebagai host buat di video kali ini, di podcast kali ini. Terus kita lagi ada kedatangan teman-teman kita nih. Ada dari siapa, jelasin, kenalin. Nggak lulus sensor. Gak apa-apa. Ini serius gak sih? Santai. Iya, nama gue Wira. Kayaknya gue udah sering tampil sih, karena gue banci tampil kan. Jadi ya gue Wira dari Radboud University Nijmegen, jurusan biologi. Lengkap ya, Pak? Iya. Ya lengkap ya. Lu juga gimana? Udah selesai. Udah. Lu dulu. Udah kenal belum? Kan orang. Lu dulu baru nanti gue. Hai semuanya, gua apa ya? Saya. Santai cuy. Gua Jonathan, bisa dipanggil Jokris. Gua kuliah di Bontis University of Life Sciences di Eindhoven. Kalau gue sendiri, gue itu namanya Jeremy Owen. Gue kuliahnya di Avans University di Breda, jurusan Environmental Science for Sustainable Energy and Technology. Jadi kita ini semuanya dari PPI Belanda itu di bidang Madcraft ya, media kreatif. Nah kali ini itu kita mau ngomongin kayak social cultural difference dari Belanda sama Indonesia. Tapi sebelumnya video ini itu disponsorin oleh Transfest. Cara paling mudah untuk mengirim uang dari Indonesia ke mancanegara. Betul, gila udah jago banget. Nah kita juga punya kode referralnya sendiri. Nah kalau misalkan kalian pakai kode referral itu, kalian bisa dapetin keuntungan untuk awal-awalnya gitu. Iya gitu. Jadi kayak biaya pengirimannya cuma 75.000. Keren banget, bro. Jadi kan kalau biasanya kalau dari bank itu kan bisa sampai 600.000 gitu kan. Itu mahal banget. Iya. Nah, ini 75.000 gitu. Ya pokoknya jangan lupa pakai Transfest kalau mau kirim duit ke luar negeri. Betul. Di sini kode referral. Iya nanti ada. Ada tulisannya kode referral. Kita bikin Abira. Bisa masukin ya. Oke guys, jadi pertama-tama gue pengen nanya nih ke kalian. Betul. Betul, iya. Oke, jadi kan kalian kuliah di Belanda sama di Indonesia kan pasti beda kan. Kita sebagai murid di luar negeri, mahasiswa di luar negeri pasti kayak punya positif sama negatifnya sendiri. Apa sih menurut kalian keuntungan-keuntungan lu kuliah di Belanda, kuliah di luar negeri secara umum gitu? Mulai dulu boleh. Mungkin dari Wira kali. Gue nih. Iya. Keuntungan. Kagak ada untungnya sih, Bro. Mahal, Bro. Gak jadi bagus. Oke. Keuntungannya sebenarnya pertama yang pasti kurikulumnya lebih bagus, insya Allah. Gue sih sebenarnya kayak nggak terqualified untuk ngomong ini ya. Cuman as my experience goes, gue pernah di Belanda, pernah di Indonesia, dan menurut gue yang dipelajarin di Belanda tuh jauh lebih dalam daripada yang gue pelajarin di Indo. Walaupun gue nggak belajar sih waktu itu pas gue di Indo, cuman kayak curriculum, kayak speaking for the curriculum itself, I think it's way deeper. Menurut lu gimana, Jo? Menurut gua sih kalau di Indonesia nggak beda jauh sih, Wir, sama Gitu di Belanda. Kayak secara ilmu Indonesia juga bagus, cuman kalau kuliah di Belanda yang dapetin tuh kayak networkingnya. Habis itu lu bisa latih bahasa lu juga kan. Bahasa apa? Bahasa Belanda? Bahasa Inggris, bahasa Belanda. Tapi at least gua, ini pendapat pribadi gua ya, kan gua nggak ambil jurusan yang pakai bahasa Belanda sehari-hari, jadi gua pakai bahasa Inggris. Jadi bisa ketemu sama orang internasional, bisa improvisasi juga. Tapi yang Wira tadi ngomong tuh mungkin misalkan kalau di Indonesia itu lebih apa ya ngomongnya, lebih wide gitu ya. Kalau di Belanda lebih deep gitu. Benar. Iya kan? Benar sih. Ya kalau di sini nggak ada pelajaran Pancasila sih, nggak ada sih cuy. Iya. Kalau di UGM kan masih ada tuh pelajaran Pancasila. Di Indonesia kayak banyak banget pelajaran-pelajaran tambahan-tambahan gitu yang nggak sesuai jurusannya kan. Iya. Kalau di sini tuh Not saying it's a bad thing, but it's just benar. Iya. Terus dari situ kalau misalkan dari social culturalnya sendiri, menurut lu gimana? Apa kayak hal-hal positif apa yang lu dapetin nih? Misalnya kalau misalkan dari gue sendiri, gue kayak ngerasa lebih terbuka karena kayak lebih diverse aja kan kalau di luar negeri ketemu sama orang-orangnya. Betul. Beda sih, beda banget sih. Jadi kayak pertama kita kayak di sini sama bule-bule kan banyak. Nah itu yang kita pikir tidak lazim, mereka pikir lazim sekali gitu. Kayak biasa aja. Jadi kayak
like for example kayak misalnya kan, dan kita kadang kita tinggal harus sama orang luar negeri juga kan, Yeah. karena di student housing segala macam. Roommate gue tuh orang Bulgaria. Nah itu kalau lagi summer nggak pernah pakai baju. Padahal cewek, Gue kaget. padahal cewek, Okay. pakai BH doang kemana-mana gitu kan. Tapi ya it's their culture gitu. Kayak menurut kita nggak lazim, menurut dia lazim. Ya kita tinggal bilang aja, dude, can you just cover up gitu. Bisa sebenarnya kalau kita ngobrolnya santai, mereka juga sebenarnya santai gitu. Iya, kalau misalkan gue ngerasanya di kalau ke Belanda itu kayak pertama kali gue nyampe Belanda gue ngerasa kayak beda banget, gimana ya? Lu di Indonesia kayak hidupnya dalam tempurung apa sih? Katak. Iya, kayak tempurung. Emang Apa katak sih? Kok katak ya? Ya pokoknya katak dalam apa? Katak dalam tempurung. Itu Katak berbahasa dalam- itu. Iya, iya, pokoknya Berbahasa. kayak katak dalam tempurung. Bahasa Inggris berbahasa. Idioms. Proverbs. Idioms. Bukan proverbs. Ini. Makanya belajar bahasa Inggris, lu skip mulu sih. Nah, iya. Ya pokoknya kayak katak dalam tempurung gitu. Kayak pas di Indonesia ngeliatnya kayak tentang kalau ini semuanya kayak gini. Tapi kalau misalkan di luar negeri, lu ketemu sama orang Belanda ya sendiri, ketemu sama bahkan walaupun kita Asia, ketemu sama kayak orang dari Koreanya atau dari Jepang gitu, tetap aja beda kan. Nggak mungkin sama gitu. Jadi kayak ya jadi pokoknya kelihatan kerasa lebih open minded, lebih diverse aja sih menurut gua. Kalau lu gimana? Gue sih ngerasa yang paling beda culture di sini direct gitu gak sih orang-orang betul, Belanda. betul. Ya, Orang Belanda benar. tuh direct banget. Jadi kayak Maksudnya direct gimana tuh? gini, kalau misalkan di Indonesia mungkin lu kalau Direct ketemu tol. sama Itol dong. Derek. Direct. Oh, direct. Coba di rating gitu 1/10. Menurut gua 0,5. Menurut gini loh, direct tuh dalam arti kalau di Indonesia mungkin lu ngomong sama temen lu atau sama ya guru lu atau gimana, lu kalau ada sesuatu yang kurang baik, lu pasti ngomongnya diperhalus gitu kan. Iya. Daripada jelek nih, lu ngomongnya mungkin kurang baik nih atau kurang betul, coba diperbaiki lagi atau Iya. mungkin lebih bagus gimana. Tapi kalau orang Belanda itu lebih kayak kalau jelek ngomongnya jelek gitu. Jadi mereka lebih efisien, menurut mereka lebih efisien dibanding lu harus sugarcoat kata-kata Kalau- itu. Oke. Ya gue awal-awal sih ke Belanda kaget ya, kayak misalnya guru gue Dikatain jelek. baru ngeliat muka, jelek. Lu jelek. lanjut. nggak. Jadi kayak guru gue waktu itu pernah ngomong ini kurang bagus nih atau gimana, dia ngomongnya tuh jelek gitu, tolong diperbaiki gimana. Jadi gue rada kaget awalnya, tapi lama-lama gue ngerti kalau maksudnya mereka itu beda sama kayak tadi Wira bilang, mungkin culture-nya beda kali. Jadi biar lebih efisien, kita nggak perlu ngomong, kalau mau ngomong C ngomong aja, nggak perlu dari A ke B dulu baru ke C gitu. Kalau misalkan social wise-nya, gue waktu itu pernah kayak teman-teman gue lagi ngumpul sama orang international students. Terus habis itu mereka kayak lagi nyalain lagu. Terus ada satu orang yang kayak nggak suka sama lagunya gitu kan. Langsung ngomong, "Weh, gue nggak suka sama lagunya, ganti dong." Terus kalau misalkan kita kan bisa kayak, ya udah dengerin aja, tinggal tunggu lagunya habis nanti lanjut gitu. Cuman kalau mereka kayak langsung, Yeah, Kasih tahu lagi. it's not always a good thing juga sih. iya, Kayak di sini super confrontational gitu loh. I think menurut gue jadi kayak kalau lu lihat in the bigger picture kayak orang-orang Eropa in general tuh confrontational banget. Sementara orang Asia tuh sama sekali enggak. bener. Like even in national scale kayak di konflik-konflik negaranya juga kayak gitu kan. Di sini super confrontational gitu, kayak makanya perang dunia di sini semua gitu kan. Yes. Sementara sementara juga ya? Emang ada hubungannya? ada dong cuy. Oh, iya. Itu kayak Iya juga ya? Iya kan, Baru kayak sadar gua. mereka tuh super confrontational. Kalau di Indonesia, di Southeast Asia tuh mereka lebih mendem gitu. Apa kayak kalau bisa ya udah nggak usah gitu. Oh iya, baru nyadar sih gue. Oke. Iya, Jepang aneh sih. Cuman kayak fatality rate di Indonesia juga, apa maksudnya konflik di Indonesia juga cukup rendah kan. Apa di Southeast Asia gitu in general. Dibanding di sini gitu. Tapi menurut tuh super confrontational, it's a good thing or a bad thing? Iya itu makanya it's not Menurut always gua a good thing. iya nggak selalu bagus, nggak selalu jelek. Nggak bisa lu generalin bagus, nggak bisa lu generalin jelek. Depends sih, Red. Depends, tergantung pas lagi ngapain, pas lagi Bagus ngapain. tuh Superman. Yang bagus tuh Kapur Barus. Kapur baru. Kapur Barus bagus. Oh.
Itu kesan nggak lucu. Suruh lanjut. Oke. Apalagi Jo? Apalagi Bang? Terus habis itu kalau menurut kalian hal-hal kayak yang positifnya buat lu bener-bener kayak udah kita conclude nih, positifnya lu kuliah di luar negeri itu apa dibanding sama di Indo? Secara general aja lah. Mandiri sih. Bener. Lebih mandiri kalau di sini. Kalau gua experience, jadi kayak kita kayak punya experience yang nggak semua orang bisa. Betul sih. Kalau gue, I feel like in most cases ya, karena ada aja dosen yang pengajar gitu. Dosen yang nggak seru juga ada, cuman kayak in most cases, in most lecturer gitu, mereka kayak I feel like the apprenticeship gitu loh. Kayak mereka Maksudnya gimana? gini, kayak mereka merasa bahwa kita tuh penerus mereka gitu. Makanya mereka serius banget ngajarinnya. Karena at the end of the day, generasi kita yang akan ngebawa the baton of theirs gitu loh. Nah itu yang menurut gue kental banget Di sini. Kayak relationship antara dosen dan student itu tuh kayak master sama apprentice gitu menurut gue ya. Sementara kalau di Indonesia lebih kayak superiority kompleksnya lebih kerasa gitu. Bener. I'm just like bluntly speaking gitu karena experience gue di Itu gue kerasa sih. di PTN sama di sini tuh beda banget. Bener ya kerasa. Kayak antara mungkin lu kan beda nih guys, dia di research ya, gue di applied science. Kalau di gue sendiri juga lebih dekat sih. Maksudnya kayak hubungan gue sama lecturers gue itu kayak temen. It's not like superior, lu guru, kita harus. Mungkin karena anak-anak dosen-dosen pelajaran juga muda-muda kan. Mungkin. Kalau gue tetap tua-tua, gitu ya. cuman mereka tetap merasa bahwa kayak ya umur mereka terbatas. Nah, abis ini siapa yang mau ngelanjutin gitu. Gue juga kaget sih kayak waktu pertama gue nyampe, terus gue belajar ya, gue mulai kuliah kan online kan gue kemarin. Terus habis itu orang-orang pada manggil gurunya langsung nama gitu. Lama-lama. Kayak gue kaget sih. Lu iya nggak sih lu manggilnya guru nama kan? Ya kan? Lu juga. Gue gak kaget sih, cuman tapi emang iya. Iya. Lo pernah manggil sir gitu kayak orang. Iya gue kayak. Oh mereka langsung ngomong. Iya They kayak. just call my name. Iya. Lu coba ke guru SMA lu kayak gitu. Iya. Budi. Jangan. Nggak boleh ya. Gak usah disensor. Dia gak bisa jadi menteri. Disensor. Oke, lanjut. Nah, pokoknya itulah sekilas-sekilasnya tentang positif kuliah di luar negeri, kuliah di Belanda. Tapi pasti semua positif bakal ada negatifnya juga. Kita kan, apalagi kita di Belanda nih. Kita di Belanda yang udah terkenal banget, bebas banget pergaulannya, sosialnya, social life-nya, semuanya kayak everything yang gak legal, yang ilegal, tapi legal di Belanda gitu. Kayak hampir semuanya. Walaupun masih tetap ada kayak law yang regulate itu semua. Betul. Tapi tetap aja termasuk kayak bebas legal. Kayak gue sendiri nih misalnya, contoh-contohnya tuh kayak apa ya, LGBT, sering party, terus habis itu kasino, apa lagi ya, weed, ganja, drugs kan, mabok, terus apa lagi ya? Sebenarnya ekstasi gitu-gitu cukup banyak sih. Kayak di sini lazimnya tuh the public opinion upon drugs itu cukup lenient menurut gue, sangat lenient karena it's part of your culture actually. Kayak menurut gue sih kebanyakan orang Belanda melihat itu sebagai bagian dari kultur mereka aja gitu. Gitu sih. Iya makanya kalau kayak gitu-gitu. Drugs dalam arti yang negatif ya, bukan yang bukan negatif yang ngomongnya drugs yang ecstasy, gitu, bukan yang obat-obatan. Iya, bukan Panadol, Bang. Kalau Panadol tiap hari. Narkoba. Penyalahgunaan narkoba. Salah dong, ode. Boleh Pak, Panadol. Nggak boleh. Ya kayak gitu-gitu termasuk juga ini yang di Amsterdam apalagi banyak banget kayak Red Light District. Itu kan juga banyak banget kayak stripper gitu itu kayak sebenarnya culture ya mereka kan. Tapi jujur waktu gue pilih Belanda itu gue belum tahu banyak kayak tentang it's all legal gitu. Terus itu kayak orang tua gue kayak nanya takut gitu. Kenapa sih kalau mau kuliah di Belanda kenapa kayak takut? Mereka walaupun mereka ngebolehin gua, ngizinin gua, tapi mereka tetap kayak bahkan sampai sekarang pun kayak masih
Owen hati-hati ya, ini hati-hati ini jangan ikut-ikut kalau ditawarin apa-apa jangan gitu. Nggak usah ikut-ikutan lah kayak gitu. Kalau misalkan menurut lu pada gimana, kayak separah itu nggak sih sampai orang tua pada takut concern buat anak-anaknya kuliah di Belanda? Depends on anaknya gak sih Iya jatuhnya. sih. Kayak yang tadi gue nambahin orang ngomong emang lenient kan. Lu kalau lu mau beli ganja it's easy gitu loh. Coffee Tinggal- shops are everywhere. Lu bener. tinggal kesana beli, kasih ID selesai. Kalau lu 18 tahun udah gampang banget. Kayak beneran legal, Ya, kayak beneran legal. kayak mau beli ya kayak mau beli air minum aja kayak sama aja gitu kan. Nah. Iya. Tapi sebenarnya gue kemarin waktu itu pernah pas lagi pernah kayak ngomong di Instagram kayak tentang legal, weed itu legal. Tapi ada orang yang nge-DM-in gue, dia bilang kalau weed itu sebenarnya nggak legal di Belanda. Sebenarnya ada law-nya yang Ya. termasuk ilegal. Tapi Belanda itu No. ngomong, Gue it's not black and white. No, gitu. iya. Gray area gitu. Gini, kalau law di Belanda, selling weed is legal, Mhm. growing it is not legal, importing it is not legal. Oh. Jadi kayak- tapi kalau pakai legal. Kalau pakai legal, jual legal, tapi impor dan growing ilegal. Nah, masalahnya kan ini gray area Ada kan. lagi weh Apa? yang gue dikasih tau kemarin, transportingnya itu ilegal. Transportnya juga ilegal. Oh. Jadi kayak sebenarnya ini agak shady juga gitu. Iya benar-benar. Kalau gitu ganjinya dari mana dong? Hmm. Ngerti gak sih lo? Kalau selling sama using legal tapi transport Transportingnya supply-nya illegal, jadi sebenarnya dari mana gitu Iya kan? benar-benar. Nah, jadi tetap agak shady-nya di sebelah situ. Iya, makanya kayak kebanyakan regulasi-regulasi Belanda kayak tentang gini tuh Lebih di, iya. Lebih gray area di gitu. gray area-nya ya. Benar. Tapi balik lagi yang tadi lu ngomong negatif apa enggak kan? Tapi menurut gue tergantung orangnya sih. Kalau misalnya orangnya gampang tergoda atau emang orang yang mau nyoba atau gimana ya urusan dia kan. Tapi kalau misalnya lu bisa tahan dan segala macam, I think it's a good place to learn lah kalau Belanda. Kalau menurut lu? Menurut gua sebenarnya Nih kalau menurut gue, kalau buat biar orang-orang yang kayak nonton ngerti gitu, yang dengar ngerti. Kalau gue biasa lagi ngumpul sama teman internasional nih, orang Belanda terutama, nggak Belanda dong sih, internasional lah. justru orang Belandanya enggak. Enggak, Iya. jarang. Justru orang Belandanya enggak norak masalahnya. Yang nggak norak tapi mereka pakai gitu kan. Jadi kayak misalnya gue lagi ngumpul nih, gue lagi waktu itu gue pernah sempat kayak dinner bareng gitu, lagi ngobrol-ngobrol, gue makan, mereka sambil nge-weed, sambil makan ecstasy ada juga. Tapi ya emang begitu gitu loh, walaupun mereka lagi pada gitu ya gue nggak ikutan gitu. Kayak ya kita nggak usah konfront kalau misalkan lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu. Ya itu kan culture-nya mereka gitu. Ya pokoknya ilustrasinya sedekat itu kita sama Sama narkoba. sama narkoba sebenarnya. Menurut gua Narkoba di Indo ya, kan di Indo termasuk narkoba. Iya, di benar. Amerika termasuk. menurut gua kayak sebenarnya kayak tergantung niat lu kuliah di Belanda mau ngapain sih. Iya. Kayak ada beberapa student yang emang mau ke Belanda mau nyobain that lifestyle. Oke. Which is fine. I don't care about it gitu kan. Cuman kalau emang lu di sini mau belajar, ya lu harus tahu konsekuensinya. Kayak kalau ada opportunity cost dari misalnya waktu aja deh, kayak lu makai narkoba waktunya kepake banyak gitu kan. Akhirnya lu nggak bisa belajar narkoba yang as in like hard drugs ya. Terus kayak kalau lu party mulu ya lu nggak bisa belajar. Lu kapan belajarnya kalau setiap malam mabok nggak sadar besok paginya hangover gitu kan. Terus kapan belajarnya kan. Jadi kayak menurut gua kalau lu punya tanggung jawab to your scores or to your academic performance, that's not an option gitu loh. Dan secara finansial juga Dan secara berkurang. finansial cukup Iya kan? Iya, menurun sih. sih. Kata yang setahu gue mahal sih. Mahal banget cuy. Mahal. Berapa ya? Lu tau gak? Lu kan tahu ya, kasih tahu aja. Sebenarnya nggak tahu sih Berapa ya? Kayak kalau ganja Ganja, mas kayaknya mungkin sekitar kayak tergantung segram kayaknya 10 euroan sih. sekitar 10 euro ya? Iya. Oke. Kalau lu tau gak kayak something information tentang kayak gini-ginian gitu? Setahu gue yang dijual di coffee shop tuh ganja ya, sama Magic mushroom gak sih? Magic mushroom, mushroom. smart Tapi ecstasy gitu enggak kan ya? So, Ecstasy itu biasanya ada di smart shop. Kenapa gue tahu? Oh, ada. Di smart shop tuh Ada. kadang-kadang ada. Smart shop itu apa? Smart shop tuh yang jualan. tapi ganja I mean is it like in the, kalau misalnya lu restoran ada menunya kan, apakah itu ada di menunya? Atau Ada. lu harus nanya? Ada. Kalau beberapa smart shop ada.
Jadi Oke. kayak mereka jualan magic mushroom sama jualan ecstasy gitu. Iya. Kayak sebebas itu loh. Even di Amsterdam gitu. Kayak lu beneran Yang deh penting deket Dam kita- Square tuh kayak di depan kacanya cuy. Mending Iya. kita kasih informasi BD Smart Shop sama Oke, Smart Shop itu Coffee jualan shop. magic mushrooms. Jadi psychedelic namanya magic mushrooms, magic truffle. Isinya psilocybin. Jadi kayak itu yang bikin halusinasi lah. Oke. Itu Smart Shop namanya, dia jualan magic truffle. Hmm. Nah kalau coffee shop itu jualan ganja. Hmm. Nah kalau cafe jualan kopi. jual kopi. Eh, Jadi jangan salah masuk. Jangan salah masuk. Ada Belanda 2 cafe sama coffee shop. Gue baru tahu sih. Iya. Jadi Cafe sebenarnya dan karena orang sambil ganja itu biasanya ngopi gitu kan. Oh, tapi di coffee shop ada jual kopi juga. Jualan kopi tapi jualan ganja. Oh. Dan kadang tuh ada campur-campur gitu ya. Apaan? Ada gak sih kopi campur ganja atau apa? Biasa Kok kata nggak ada kopi sih, biskuit kue, dicampur, kue. kue dicampur. Oh, gitu. oke oke oke. Jadi jangan salah masuk bro. Iya. Kalau nggak Iya. mau. Ya pokoknya kalau misalkan tentang weed kayak lu pada ada kayak pernah ada pengalaman apa Gua sama? enggak ya. Kalau wit gua enggak. Enggak, maksudnya kayak teman-teman sama teman-teman gitu. Oke. Kayaknya kalau Gini sih. kalau itu lebih Gua ada kayak cultural aja nggak sih? Kayak biasa aja gitu. Kalau kayak orang ngerokok kayak di Indonesia 80% pria merokok kan. Aha. Nah kayak di sini hampir gue nggak tahu statistik tepatnya ya. Cuman nih kayak gitu kayak rokok aja gitu. Dan kayak lu ngobrol sama orang yang ganja biasa aja gitu. Mungkin kalau yang lebih kayak ekstasi gitu-gitu agak ribet. Soalnya mereka bakal kayak erratic. Paling gitu sih. Lo gimana aja? Kalau gue sih lebih ke positif, bukan positif apa ya, ke experience ya. Dalam arti kayak dulu tuh sebelum gue ke Belanda, I think your parents juga ngomong jangan coba ini, jangan coba itu kan pasti. Hati-hati kalau Belanda bebas dan segala macam. Gue yakin lah semua yang di ruangan ini pasti pernah Pasti dikasih tahu kayak gitu. kan. Nah, ya gue awalnya juga kayak gue kan emang nggak suka kan, jadi gue takut gitu kalau takut cokokin apa. Tapi positive experience tuh ternyata pas gue ngumpul-ngumpul dengan ya sesama orang Indonesia atau orang internasional, mereka tuh bukan tipe yang nyekokin gitu. Ah iya benar. Nggak yang kayak Iya. Kalau lu nggak ya lu coba ini Ya, lu sebenarnya maksud- coba ini. nggak norak, nggak norak. Bahkan sama orang Indonesia Iya. nggak digituin. Iya, kan? Iya. lu tanya doang kayak lu mau gak, kalau nggak mau ya udah. Iya, nggak usah pilihan Kalau lu ganggu, pilihan. kita keluar misalnya Ah. nggak ngerokoknya Ah, atau gimana, iya, lu bener, di bener. dalam Biar aja asapnya. gitu. Bener, Maksudnya bener, kayak bener. mereka tetap respect gitu loh. Iya, kalau bener, mau bener, nyoba. bener. Iya And sih. I think it's a good thing. Iya, Positive bener, bener. thing. Cause like nggak norak karena kayak it's not a big deal, you know. That's true. Mungkin kalau di Indo kayak, weh, lu bawa alkohol Mungkin- aja, ini minum. Gue nggak tahu sih Gitu. di Indo kayak gimana, gue nggak pernah soalnya. Mungkin karena di sini saking legalnya, Ah. jadi kayak B aja gitu loh. Kayak there's nothing special about it gitu. You're not cooler. Oke. You don't gain more social points lah. Iya. Kalau di Indo mungkin iya. Kayak lu Mungkin. jadi lebih keren. Kayak lu lebih acceptable in a social circle. Cuman kayak kalau circle gue di Indo sih enggak gitu. Oke. Cuman I've had a lot of friends, right? Jadi menurut mereka kayak gitu. Nih something apa? Terus kalau menurut gue kalau lu juga gitu gak sih, nggak dicekokin atau gimana? Gue gak dicekokin. Nah jadi kayak balik lagi dong, berarti kayak kalau lu kena negatif, it's not because of your Friends. Itu karena friends. pilihan lu Itu sendiri. karena pilihan lu sendiri. Iya. Soalnya lu nggak dipaksa. Benar-benar. Ya kayak, oke ini mulai masuk yang something interesting. Kalau menurut lu, kayak hal-hal yang illegal sekarang di Indonesia harusnya dilegalin nggak? Kenapa jadi Enggak gitu? kayak something menurut lu aja yang lu in mind. I think gini. Karena kan lu lihat kan sekarang lu di Belanda semuanya legal dan menurut lu bagus apa enggak gitu kayak. iya. Kalau misalnya di Indo illegal yang banyak kayak sekarang smuggling drugs. Concern gue itu cuman satu sebenarnya. Jadi ini banyak banget dan gue sedih banget dengernya karena kalau di pasar gelap ganja karena gue sempat nulis essay tentang ini tentang kayak tentang ini juga kan. Di pasar gelap ganja tuh biasanya bandarnya untuk bikin karena ganja kan scientifically speaking nggak addictive as like you know heroin or whatnot gitu. Addictive-nya cuman karena the good experience, cuman karena the dopamine and the high gitu kan. Yang gua seremnya itu karena bandarnya ini pengen orang yang beli terus, di-lace sama hal-hal yang lebih keras gitu. Oh. Jadi kayak Jadi dicampur sama Oke. misalnya
kokain sama apa gitu supaya ada addict gitu, ada pathological addict gitu loh, addiction. Oke. Nah itu yang serem banget justru karena nggak dikontrol sama pemerintah, akhirnya yang dikonsumsi itu jadi lebih Iya, lebih bukan serem. murni gitu ya. Bukan murni, lebih serem gitu, dan bukan karena bandar kan mikirnya untung aja Iya, kan, bener, nggak bener. mikir kerugian pemakainya kan. Nah pemakainya kena side effect gitu, misalnya side effect dari kokain segala macam, itu kan lebih serem Iya, gitu. bener. Iya, gue sih ngerti gitu, kayak Indonesia negara religius segala macam yang menghindar lah dari kayak gini-gini gitu. Cuman apa solusinya dari ini gitu? Yeah. What's the solution of protecting our younger generation upon these harder drugs gitu? Tapi kalau dari gue ya, kita ngomong ganja aja deh, gue nggak ngerti. Iya, masalah yang weed. lain. Gue Soalnya juga, ya, weed bener. kan paling populer di sini. Iya. paling Terkenal lah populer, Belanda dengan paling ganjanya. terkenal, dan kayak semua negara-negara di luar negeri udah mulai kayak start make it legal. Iya. Bahkan Indonesia juga pernah kayak Mau. Kemarin for how many hours kan? gue hampir party kan. bercanda. Tapi kalau lu lihat dari Wira lebih paham, dia jurusan biologi. Tapi yang gue paham, Ngerusain sih. weed itu justru kalau dengan takaran yang sesuai justru Nggak, gini. positif gak Lu sih? nggak akan pernah overdose upon weed. Oke. Dan positif dan tidaknya ya tergantung sih. Enggak, mas, dalam arti gue lupa deh nama penyakitnya yang bisa sembuhin pakai weed. Oh iya banyak. Iya, banyak banget kan. Banyak kan. banget. Dan menurut gue kalau di Indonesia Chronic pain gitu-gitu. Iya, kanker juga bisa nggak sih? Enggak. Malah nambah. chronic pain. Chronic pain. Oke. Dan gini, pakai dihisap gitu. Itu kanker juga. Kayak it's incense kanker. Karena it's still smoke, it's Oke. still carcinogen gitu loh. Kecuali lu makan. Kalau lu makan itu beda cerita. Cuman kalau lu menghisap hasil pembakaran, mau itu kebakaran hutan, knalpot Metro Mini, sama aja gitu, karsinogen iya, tetap bener. gitu. Berarti kayak vape juga sama dong, kayak smoke. Kalau vape beda, karena vape itu dia atomizer. Jadi sebenarnya vape tuh keren banget cuy. Jadi sebenarnya atomizernya vape itu, yang bikin asapnya itu dulu sebenarnya alat kimia analisis. Oke. Jadi Ini out of topic tapi nggak ada seru topik nih. tapi ini seru kan. seru. Jadi dulu ada kimia analisis, alat kimia analisis namanya AAS, Atomic Absorption Spectrum. Jadi ada zat terus dibikin asap terus ditembakin ke cahaya, terus refractionnya itu yang kita bisa tahu ini isinya apa. Nah, yang bikin alat bikin asapnya itu ditaruh di vape. Jadi atomizer namanya, gitu. Oke. Balik ke topik kali. Baik, Baik. baik. Bagus, it's a good Information. info. Dan Kok udah langsung. enggak, tadi kan weed itu Dan kan bila esok. Kau enggak, kan ganja kan ya udah kita tahu ada positifnya buat nyembuhin berbagai macam penyakit itu yang kronis. Dan setahu gue juga di Indonesia ganja paling bagus di Aceh kan? Ya, bener Banyak. kan? Gue nggak tahu sih. Di Aceh, Gue bukan Aceh, bandar. Oke, Ya udah, kirain. kenapa nggak dilegalisasi tapi hanya untuk gue nggak maksudnya kayak untuk menyembuhkan yang penyakit ini Iya, aja. iya. Kayak Thailand Bukan ya kalau nggak salah recreation. begitu juga. Nggak sih. gini, masalahnya Kalau nggak mau recreation. udah sampai Malaysia, cuy. Kayak di Malaysia tuh udah boleh Oh, iya? medical marijuana. Jadi sebenarnya Gue nggak tahu di Indonesia udah belum ya? Belum. sama sekali masih Schedule 1 drugs. Jadi dari teman-teman lingkar ganja negara nasional segala macam ya pengennya bikin itu dulu langkah pertamanya Dekriminalisasi. ganja untuk kebutuhan medis gitu. Iya. Gue setuju sih kalau itu. Heeh. Soalnya itu juga diregulasi kan. Jadi di mana kalau daripada kayak sekarang lu nggak tahu penyebaran ganja kayak gimana, penyebaran drugs kayak gimana. Kalau misalkan lu regulasi pasti kayak tahu berapa dose-nya, berapa ininya lebih Dan low. gue lihat itu ngeganja gara-gara mungkin tanamannya. Kalau ngerokok kan lu kayak ada tar lah, ada apa. Itu kan tetap tanaman, cuy. itu tanaman. Tar apa ya? Tar tuh isi nikotin gitu loh. isi dari ininya, dari itu tanamannya. tanaman semua. Tanamannya. Jadi Jadi nggak ada kimianya. enggak, itu rokok. lu tahu nggak nikotin poisoning Gua baru paling tahu nih. tinggi itu petani tembakau. Oke. Karena dia megangin tembakau, nikotinnya masuk dalam tangan. Oh. Jadi semua yang dirokok itu sebenarnya organik. Organik. Kecuali Kecuali filternya plastik gitu. oh. Tapi menyebabkan kanker kan kalau rokok. Semua. semuanya. Kalau ngeganja menyebabkan kanker. Kanker juga. Karena tetap Jatuh. ngebakar. asap. Oke.
Karena itu free radicals kan. Lu kalau ngebakar ada combustion, ya ini kimianya panjang sih, cuman kayak intinya ada free radicals yang keluar karena extreme temperature. Oke. Bisa 800 derajat Celcius atau berapa gitu, tinggi banget. Akhirnya ya molekul-molekul ini ngeluarin free radicals itu gitu. Soalnya gue juga pernah kayak bahkan di sini ya orang-orang kayak pas gue lagi party lagi sama teman-teman gitu, misalnya lagi international students, mereka misalnya lagi ngisep apa ganja, terus habis itu sama ada juga ada yang rokok, kayak mereka nggak suka sama orang yang rokok kayak dipisah tempatnya gitu. Dan coffee shop nggak boleh ngerokok. Nah iya bener-bener kayak waktu gue pernah ke cafe juga lagi bahkan sama bokap gue nih, sama bokap gue kan rokok, jadi dia ngerokok tapi dia bilang kalau ngerokok di luar tempat, tapi kalau lu ngisep ganja boleh di dalam gitu. Kayak ya karena orang di sini nggak semua orang suka bau rokok, tapi semua orang oke lah sama bau ganja karena dan katanya sih dua-duanya baunya. Dan katanya rokok itu lebih adiktif daripada ganja, bener nggak? Katanya kayak gue nanya kayak gue kan penasaran kayak emang iya kalau gitu kenapa rokok di Indonesia legal gitu? Rokok tuh adiktifnya lebih social menurut gue. Kayak social aspeknya tuh lebih membuat it more addictive than anything else. Kayak lu kalau ngerokok lu gini deh, lu aneh gak sih kayak kalau kayak tiba-tiba lu ke orang kayak cuy ngobrol yuk, aneh kan? Kalau misalnya kayak cuy ngerokok yuk, terus pas ngobrol apa bedanya sama kalau ayo linting ganja gitu? Iya sama aja. Kalau ganja kayak mereka beda gitu loh, kayak culture-nya yang beda gitu. Kalau di Indonesia terutama. Soalnya kayak gue nanya kayak teman-teman gue nih banyak banget, gue kayak nanya udah 5 orang kayaknya ada. Gue nanya, menurut lu rokok sama ganja, ini gue nanya pakai bahasa Inggris ya kan, orang internasional. Kayak nanya lebih adiktif mana? Terus dia bilang rokok jauh lebih adiktif. Kayak gue pengen banget berhenti ngerokok tapi gue masih tetap ngisep ganja gitu. Gue masih nggak masalah gitu, bisa gitu. Karena rokok lebih enteng efeknya. Kayak rokok kan bikin lu constricted blood vessel, terus lu lebih bangun aja, lebih energized gitu. Karena apa? Blood pressure lu naik, heart rate itu juga naik kalau ngerokok kan. Nikotinnya. Nah, maka dari itu cost of consumingnya lebih rendah daripada ganja. Kalau ganja lu kan kayak tergantung strainnya apa, bisa kayak lu jadi susah mikir, jadi susah belajar, susah produktif lah gitu. Ya pokoknya gitulah sekitar informasi-informasi tentang weed di Belanda. Dan kalau misalkan kayak tentang kayak social life yang lainnya kayak party, kayak red light district gitu. Kalau nggak ikut mereka juga santai parah. Iya. Nggak maksa lu ikut. Dan itu sebenarnya culture-nya mereka ya. Kita nggak bisa bilang kayak ngegeneralisasi. Kalau di Indonesia kayak ngomong orang yang party itu negatif. Kalau di sini bahkan profesornya DJ. Iya. Profesor gue DJ. Iya. bahkan sampai guru-guru pun ikut party juga karena itu culture, bukan something yang dianggap tabu. Negatif gitu. Iya, karena kayak di biologi jurusan gue kayak ada namanya base phase. Jadi itu kayak party terbesar setiap 3 bulan sekali, satu red bout ikut. Iya, itu gurunya, DJ-nya tuh ininya profesornya sambil mabok gitu-gitu cuy. Jadi kayak ya, emang beda aja kayak. Emang culture-nya beda. It's not frowned upon here. It's just something that you do. Ya, makanya kayak dengan informasi-informasi kayak gini kita kayak jadi lebih tahu Indonesia itu benar-benar dalam tempurung katak dalam tempurung. Tempurung katak emang punya tempurung. Ini orang aneh nih. Kayak bener-bener ngerasa kayak Indonesia itu berada dalam katak dalam tempurung, kayak banyak informasi-informasi di luar negeri yang kita nggak tahu. Walaupun kita nggak bisa bilang itu bagus, itu jelek, itu apa. Tapi kayak kita jadi lebih tahu informasi-informasi di luar gitu loh. Bener. Dengan cara keluar di luar kan. Tapi gue lebih bilang kayak beda gak sih dari negara juga kan. Indonesia kan lebih republik dan lebih religius kan. Kalau Belanda kan lebih liberal ya jatuhnya. Jadi itu kayak, bisa samain juga sih sebenarnya. Iya. Ya tapi dengan cara lu kuliah luar negeri ya banyak hal-hal lain yang lu nggak bisa dapet di Indo, kayak informasi-informasi seperti ini. Sebenarnya ini kayak preventing you to be self-righteous gitu. Kayak lu kuliah di luar kayak lu nggak merasa lu paling bener kayak. Nah, iya benar. Ada loh kayak
worldview lain yang mempunyai relative truth yang lain gitu. Jadi menurut gua kayak kebenaran hari ini gue lupa Kebenaran kebenaran saat ini belum tentu kebenaran hari esok. Khalil Gibran. apa ulang. Ya pokoknya quote-nya Khalil Gibran tuh kebenaran hari ini belum tentu kebenaran hari esok gitu. Tapi lu putar lagi bisa aja kebenaran di tempat ini belum tentu kebenaran di tempat itu setuju gue. berikut. Setuju. Apa sih emang? Gila ya bacaan gue Khalil Gibran bro. Itu bro apa? Kalau Indonesia punya peribahasa di mana langit dijunjung itu? Ya di mana langit di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Nah, jadi kayak for conclusion nih, menurut kalian kalau misalkan kayak sekarang kan masih banyak orang tua yang nggak berani anak-anaknya kuliah di Belanda lagi. Jadi in conclusion, menurut lu gimana tanggapannya ke mereka? Kayak kalau misalkan nih, buat gampang, lu punya anak nanti, anak lu mau kuliah di Belanda. Lu punya anak yuk. Waduh. Siapa? Ntar kalau misalkan anak lu mau kuliah di Belanda, lu bakal kasih apa enggak? Cewek atau cowok gitu? Kasih sih gue. Kasih gue. Kayak mungkin untuk orang tua di kayak gue soalnya nge-lecture. Kesana dong ngomong. Gue nge-lecture orang tua. Gue nggak mau nge-lecture orang tua ya, karena mereka there are better parents than I am gitu. Cuman this is just a perspective on someone who already gone through this gitu. Kayak menurut gue ini insight dari orang dalam lah, at least intinya dari yang udah pernah lah dari studentnya sendiri nih, dari orang dari ordal nih, kayak lu nanyain dulu kayak lu mau ngapain di Belanda, kayak lu lu harus tahu anak lu tuh mau ngapain gitu loh, motivasinya ngapain gitu, dan lu educate mereka lah ya kayak yang bener gitu sebenarnya. Dan please jangan gaptek gitu loh, kayak cuy Gen Z sama milenial tuh nggak bisa nggak ngepost, kayak kalau lu korek dikit social medianya pasti kelihatan semua ngapain aja tuh orang-orang kan. Jadi menurut gue pertama jangan pernah gaptek sama anak-anak sendiri gitu, karena itu gampang banget. Kedua, kalau emang motivation anak lu mau belajar, yang pasti they cannot afford to spend their time doing the silly stuff gitu loh. True. Menurut lu gimana aja? Kalau gue sih setuju. Ya aja lu. Ya maksudnya balik lagi ke tadi dia udah jelasin kan. Gue sih balik lagi ke orangnya sih tetap. Kalau menurut orang tua ini buat orang tua ya atau buat siapa? Ya buat anak-anak yang mau kuliah di Belanda. Ya buat orang tua, buat anak yang bisa nanti kasih tahu, nih mah nonton gitu. Menurut gue lu ambil positif aja. Kalau di Belanda kan bebas negaranya. There are a lot of opportunities kalau lu kuliah di sini. Lu bisa melakukan hal-hal positif yang lu mau. Sepedaan. Tapi juga jangan itu kemungkinan hal-hal negatif nih. Tapi balik lagi ke lu bisa gak ngatur diri dari. Tapi kan kalau dengan cara itu lu semakin bisa melatih diri lu untuk menjauhkan diri lu dari hal-hal yang negatif dong. Itu juga positif dong buat lu. Kalau kuliah negara lain belum tentu bisa loh. Kalau di Belanda lu semakin bisa ngontrol diri sendiri. Iya, benar. Setuju. Kayak lu just be yourself. Like you're your own main character gitu. Kayak lu karakter utama dari hidup lu, kayak terserah karakter pembantu, karakter latar. Jadi your own main character, kayak this is your story gitu. Kayak lu yang nulis. Oke. Jadi mungkin kita tunggu kalian semua di Belanda. Nanti kapan-kapan tunggu. Ya pokoknya gitulah. Intinya semuanya balik ke diri kalian sendiri, ke diri kita semua sendiri. Motivasinya apa, tujuannya apa, dan yang pasti harus bisa kontrol diri kalian sendiri sih. Itu aja dari podcast kita kali ini, perbincangan kali ini. See you in the next podcast. Bye bye.